Assalamualaikum Mbak, nyuwun sewu. Mbak, sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama kami. Saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto, salam lentur Cibar Cibur. Dan kita akan selalu siap untuk menghibur. Ya. Selain daripada menghibur, saya akan mengajak kalian untuk bertadabur alam, berpikir jalan. Manfaatnya apa? Tentu akan mengubah pola-pola kita sehingga akan berkembang, dan kehidupannya pun akan semakin berubah ketika kita paham apa yang dimaksud dengan tadabur alam. Namun gini, tadabur alam itu ya penuh dengan teka-teki. Jadi kita membaca teka-teki semesta ya, mudah-mudahan kalian paham, tidak sedikit pun ada kegagalan ya. Jadi tenang saja. Jadi gini, di gunung sebelah sana itu terdapat goa ya. Iya. Dan salah satu cerita mengatakan goa itu ada seorang pertapanya yang membuat gubuk di depan guanya ya. Dan di situ mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan beliau yang katanya udah lama banget, tapi misterius orangnya katanya. Jadi artinya itu misterius itu kadang-kadang hilang entah di mana, tahu-tahu muncul di situ. Nah, daripada penasaran, langsung aja. Yuk. Jangan lupa di-share guys ya. Kayak ada ular tadi deh. Ularnya ngikutin. Dulu. Alhamdulillah. Iya. Begini teman-teman, perjalanan yang penuh dengan apa ya? Teka-teki ya, teka-teki dan resiko tentunya. Ya karena tadi harus melalui ranting-ranting yang rungkut dan juga curam lokasinya. Alhamdulillah sampai sini juga. Oke. Nanti kita menuju ke gua lagi. Di mana lo guanya? Dari ciri-cirinya katanya yang ada gubuknya ya, depan guanya ya. Maksudnya ya, katanya ada gubuk. Ya nggak tahu. Di mana yuk cara yuk. Aduh, lokasinya seperti ini. Alhamdulillah. Lulu. Ini kok ini apa? Jurang nih. Oh, lewat sini aja nih. Tenang dulu. Selalu ada akses ya. Kalau kita yang penting pikirannya jangan mentok. Kalau ketika kita mudah putus asa, maka akan mentok. Tapi kalau kita tenang, selalu ada jalan nih. Buktinya ini nih. Nah, alhamdulillah. Nah, iya. Ini jalan. Ini penggambaran ketika kita pusing susah untuk bayar utang, susah untuk apa mendapatkan solusi apa-apa. Ternyata ketika pikiran kita semakin tenang, perasaannya aman, nyaman, dibikin nyaman sendiri ya tentunya, selalu ada akses, selalu ada jalan. Itu loh, makanya jangan gembrungsung terus ya, supaya membiasakan diri ngemong batin kita supaya tidak selalu gembrungsung. Kalau tenang, ternyata apa? Oh ini tuh ternyata, itu kan? Ini pelajaran pertama. Yuk cari pelajaran kedua.
Ah, iya, ini kan apa pelajaran semesta ini banyak sekali kurikulumnya. Makanya kita harus tenang pikirannya supaya kita bisa mendapatkan menyerap ilmu-ilmu dari alam semesta ini. Apa? Apa ini ya? Mana? Itu gubuk ini ya? Oh, oh itu gubuk. Oh iya. Oh iya iya betul betul. Oke, yuk ke sana yuk. Yuk. Alhamdulillah ketemu juga gubuknya. Eh, tar dulu. Gubuk apa ini? Gubuk Asmoro mungkin nih. Gubuk Gubuk Asmoro. Keren sekali. Oh, mungkin ini ya teman-teman ya. Tadi dulu. Gubuk ini mungkin sebagai tempat peristirahatan orang yang tinggal di dalam gua ini ya. Jadi ketika mungkin di sana jenuh, mungkin diperlukan membuat bikin gubuk di sini untuk beristirahat. Kan gubuknya ya. Ayo kita cek dulu nih ada orangnya enggak? Nah dulu. Assalamualaikum. Punten. Ada orangnya enggak nih? Oh, enggak ada orangnya. Enggak ada, sepi. Ini pakaiannya di sini, kemungkinan juga sekarang nggak di sini. Mungkin kalau waktu-waktu tertentu mungkin di sepertiga malam gitu biasanya katanya sih ada di sini. Oke, yuk kita cari. Ini guanya nih mungkin nih. Wah, alhamdulillah. Kita perhatikan dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, kita lihat dulu nih guanya di depan gua, bibir guanya seperti ini keadaannya. Yang apa ya tuh banyak rumput-rumput yang apa liar, maksudnya tidak dipotong-potong, tidak rapi seperti itu keadaannya. Jadi peting klaver bahasa Jawanya. Tapi bahasa ininya nasionalnya kurang tahu nih. Pating kelawer ini ya. Coba mungkin di antara kalian ada yang tahu kalau pating klaver bahasa Indonesianya apa? Di komen ya. Di komen biar seru ya. Oke, yuk. Pating kelawer ini apa ini ya? Ya itu dia yang membuat kita pusing nih. Ya, waduh, kita dulu. Memang nggak begitu luas maksudnya nih guanya. Tapi ada cabang-cabang yang jarang diketahui. Kita dulu, di sini kok ada rasa aneh nih ya. Ini, di dalam sini itu perasaan ini seolah-olah itu melompat kemana, udah ada perasaan aneh di sini. Aneh itu perasaan ya, apa ya, semacam sejenisnya takut. Sejenis takut, apa tuh? Merinding ini ya. Nah, jenis itu nih. Berarti kalau kita mau menyadarinya, mengamati batin kita sendiri, itu mudah sekali melompat-lompat ya. Tadi di sana ada perasaan yang bagaimana. Setelah masuk sini tadi, perasaannya melompat lagi jadi perasaan takut. Loh, mari kita ikuti perasaan-perasaan ini. Kita kali. Apakah mungkin di sekian detik depan itu ada perasaan yang lagi? Bisa jadi nih, perasaannya itu berubah-ubah. Yuk. Perasaan yang bagaimana ini Ya ya? nggak tahu ini, makanya kita harus ikuti dulu alur ceritanya biar nanti kita betul-betul paham. Apa ini? Kayak ada suara perasaan ini ya. Tadi kayak ada suara kodok ya, tok 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 tok. Jadi, Emang kodok ada perasaannya ini ya. tapi hilir ini nih, Weh. ini kayak patung orang nih. Nah dulu, perhatikan nih, Cengen. nih kan, ini kayak patung orang berduaan lagi apa-apaan nih. Berduaan? Ya ini, Wah. nih. Berarti ini ada orang berduaan di sini, sebuah patung penggambaran saja mungkin. Jadi kita baca saja ya. Kita kan pikir jalan untuk ikro, bacalah apa-apa petunjuk di depanmu. Nah ini, mari kita belajar untuk mengkaji, membaca. Ini penggambaran orang dua ini adalah tadi orang bercinta gampangnya. Jadi perasaan cinta bersama-sama berdua antara laki-laki dan perempuan. Ini sama tadi untuk apa ya,
selalu perasaannya nyaman, penuh cinta. Nah, ini nih, kita gambar seperti itu saja. Jadi kita sirami perasaan cinta ini, kita tujukan kepada semua umatnya manusia untuk saling mencintai, gitu. Jadi jangan selalu kita berfokus kepada yang jelek-jelek, contohnya kebencian gitu ya. Oke, lanjut. Cinta ini ya. Cinta, Wah, cinta bikin sakit aja nih ya. tergantung fokusmu kemana. Oh ini ya. Ya iya, kalau fokusnya ke apa sakit hati ya akan terus sakit hati. Tapi kalau kita mengiyakan bahwa cinta itu asik, maka akan membawa asik gitu. Ya, Wah, asik ini ya. ya iya nih, kita ke sebelah sana tuh. Weh. Nih, ada jalur ke sana tuh. Ini entah kemana arahnya, yang jelas ini tetap ada arahan baik. Ya, kita tetap ikuti jalur ini. Jalur apa sih ini, Kang? Ya nggak tahu ya. Ini kita belum tahu persis tentang maksudnya apa. Tapi ini adalah jalur yang ke level langit hingga langit 7 kemungkinan. Tapi dari level demi level. Tapi ini kan bahasa kiasan. Jangan terburu-buru marah. Ayo diengon ya. Diasuh perasaanmu. Jangan terburu-buru marah sebelum tahu maksud dan tujuannya. Dan senyum dong ya. Senyum menonton. Jangan langsung dengan pandangan kaku gitu. Pandangannya lemes. Lentur. Batin lentur. Mukanya lentur jadi lemes. Jadi jangan kaku. Nanti gagal paham lagi ya. Oke. Ya itulah. Manusia kadang-kadang sudah diawali dengan prasangka buruk dulu, akhirnya gagal paham, marah-marah, menganggap bahwa dirinya paling benar, yang lain salah. Itulah, yuk, tenang saja, tenang. Kemarin disenyumin mengut ini ya. Ya itu kan udah karakternya dia. Oh karakter ini ya. Sudah terlanjur setelahnya seperti itu, jadi kita harus memakluminya, ya. Kita angon, ngomong. Ini ruangan apa nih? Di mana? Ini ruangan apa lagi? Terus orang yang tinggal di gubuk itu di mana tinggalnya tuh? Kebun apa ini ya? Apakah mungkin di kebun? Apakah udah pulang? Nggak tahu ya. Ntar dulu. Kita mengkaji, fokus dulu aja. Mengkaji dari bahasa semesta yang dijabarkan di sini. Nih, lagi nih. Kalau kita merendahkan ego, maka akan terbaca ke dimensinya nih. Batu yang berlumut ini. Memang terbiasa namanya batu di gua itu berlumut ya. Tetapi ini harus dibaca. Dengan apa? Kalau perasaannya merasa nyaman pasti lebih terbaca. Tapi kalau perasaannya berfokus kepada kebencian, berfokus pada kegembrungsungan, tidak akan bisa terbaca apapun petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Oke? Kita baca. Ini pelajaran kurikulum semesta. Batu ini berlumut, ini penggambaran lumutnya kita. Ya, pikiran kita ngedabel, lumut ya, berlumut. Kenapa? Karena selalu nyaman dalam rasa-rasa yang tidak nyaman. Contohnya tadi, selalu kaku dalam pandangannya, berprasangka buruk pada orang, kebencian, luka batin, dendam. Lama-lama akan terbiasa menjadi lumut, kotor, kekotoran batin kita ya. Jadi akhirnya gembrungsung terus akhirnya. Tiap hari pola-polanya gembrungsung, bangun tidur gembrungsung, bangun tidur lagi gembrungsung lagi, akhirnya tiap hari gembrungsung. Karena apa? Tanpa disadari, kitalah yang meminta kegembrungsungan itu terjadi. Karena polanya itu. Terus bagaimana supaya kita bersih, supaya lumutnya bersih dalam diri kita? Kita sih banyak metode. Ya terserah mau metode mana, karena semua metode bagus ya. Tapi kalau kita sendiri ya metodenya bagaimana? Bisa dengan di sepertiga malam itu kita mandi, niatkan mandi tobat saja dengan garam grosok bisa. Itu tujuannya untuk membuang energi negatif dalam diri kita dan di luar diri kita. Jadi akhirnya nanti pikirannya tenang. Energi negatif itu apa sih? Energi negatif itu berbentuk tadi seperti perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Itulah yang disebut iblis, setan, karena sudah menguasai dirimu. Itu ya, dibersihkan. Nih, paham tidak? Oh, jadi pakai garam krosok itu garam rukiah. Betul. Bisa dihubungi Bang Admin tuh kalau mau pesen itu nggak apa-apa ya.
Ini kita bantu ya dengan doa tentunya ya. Jadi kalau ada yang mau pesan atau yang mau ngambil, Ya, hubungi aja hubungi admin. Bang Admin Nomornya ya. ada. Ada itu Bang Adminnya ada di itu. Oke. Ya, jadi kita bukan jualan, tapi bisa dibeli ya. Tidak dijual tapi bisa dibeli, silakan. Kalau pengen kehidupannya lebih berubah maksudnya, tidak gedabel. Karena tanpa kita sadari kita kotor tapi merasa bersih. Kita kotor tapi merasa bersih. Yuk, lanjut. Alhamdulillah. Oke, lanjut nih. Kemana orangnya nih? Kemana orangnya? Mana nih, Jan? Siapa ini, Jan? Bentar dulu. Cengen. Yang penting batin kita tidak ramai ya. Batin kita tidak ramai terus gembrungsung. Wah, lewat sini nih. Lewat sini ada jalur-jalur yang berbeda. Nah, memang gua ini tidak begitu luas, dan juga tidak sempit. Artinya, biarpun ruangannya sedikit tapi tidak sempit, penuh makna, akhirnya luas. Karena yang mempersempit itu pikiran kita yang membatasi. Padahal luas ya. Makanya itu Allah itu maha segala-galanya, Tuhan maha segala-galanya, luas sekali kalau kita mau baca. Tidak akan selesai sehari maksudnya. Tidak selesai untuk membaca bahasa-bahasa alam di sini ya. Jadi kita yang penting-penting saja dulu. Ke sini nih. Dulu, ke sini nih. Wah, ada Jan juga. Ada nih. Perhatikan sini nih. Tuh, di bawah sini nih. Cuma jurang tuh. Mana nih, Jan? Ini tuh gua ke sana tuh. Tuh kan, perhatikan. Tuh. Ada. Iya nih, Jan. Iya, ruangan demi ruangan di sini nih. Wah, keren sekali. Yuk, kita ke sana aja yuk. Bisa panggil nih, Jan. Oh, berarti harus turun dulu ke sana. Oh, ada jalannya panggil nih, Jan. Selalu ada jalan. Kalau kita Ada bilang, opsi ya. iya, selalu ada opsi. Jangan langsung menyimpulkan nggak bisa gitu. Ayo, kita bisa. Tidak boleh memvonis terus ya. Iya, yuk, oke, kita turun dulu. Mundur selangkah untuk maju ke depan 1000 langkah gitu maksudnya. Wah, keren bahasanya kan? Ya iya, mungkin akan jenuh didengarkan mungkin ya, tapi nanti kalau kita menjiwai akan tahu toolnya. Kalau Kalau maju mundur gimana nih, Jan? itu biar lentur kita. Oh, biar lentur ini, Jan. Iya biasa, itu hal biasa kalau kita maju mundur itu biasa. Dalam ini. Iya. Yuk. Wah. Kita lihat dulu nih. Kok becek ya? Ini becek. Oh, ini, Jan. Tapi apa mungkinkah orang di sini? Loh, ntar dulu kita kaji dulu ya. Ini ada tumbuhan satu di sini nih, di tempat yang becek ini nih. Bisa hidup ya. Ya ini. Nah, ini tumbuhan yang subur di lahan yang subur juga. Nah, ini pun ilmu saya terangkan saja bagi orang-orang yang satu dimensi. Tetapi bagi orang-orang yang tidak di satu dimensi akan selalu menanamkan kebencian, tidak akan bisa nyambung ilmu Allah ya, ilmu Tuhan. Baik, ini tumbuhan di tanah subur ya, tanah subur. Kita sebagai tumbuhan kesadaran itu adalah kesadaran kita. Tumbuhannya kesadaran kita. Biar subur, ya di lahan yang subur. Kita pun punya lahan subur. Tapi yang maksudnya yang kering itu karena kita sendiri yang tidak pernah menyiraminya. Nih, akhirnya ini bisa subur karena ini di lahan yang subur. Kita punya lahan subur aja supaya kesadarannya semakin subur, semakin ayem, tentrem, tenang. Jadi akhirnya petunjuk-petunjuk apapun akan bisa terbaca. Akhirnya kehidupannya akan makmur, jibar-jibur ketika kita paham ya. Dari ciri selalunya ngeluh, marah-marah, gembrungsung, curiga, luka batin, apalagi itu kecewa. Nah, akhirnya hidupannya akan mempersulit orang. Selalu minta-minta ke sana kemari, mengharap-harapkan bantuan. Itu karena kamu kering kesadarannya ya. Oke. Jadi berhubung ini rapat nih ya. Nanti saya akan mencoba ruangan sebelah sana, bisa nggak sih? Ini becek ya. Becek sekali, nggak ada akses sebelah sana. Yuk, tuh ada ruangan lagi tuh sebelah sana tuh. Oh, ada lagi di atas ini, Jan. Iya, tadi kelewatan. Oh, kelewatan ini, Jan. Kelewatan tadi. Kenapa tadi nggak lihat ini, Jan? Tadi ditutup oleh perasaanmu tadi. Oh, jadi di portal tutup gitu ya. Iya, di portal. Perasaan yang nggak anu kali, Jan. Ya iya. Yuk, tenang dulu. Nah, oke.
Tadi situ perasaan itu ada ruangan di belah sana ya, yang belum kita jamah nih yang menjadi curigaan batin kita. Bukan curigaan yang buruk, tetapi kecurigaan yang baik ya. Jadi tidak ada salahnya juga kita untuk menembus perasaan ini. Jadi perasaan yang menurut kita tidak baik, bisa jadi baik ketika kita bisa ngomongnya. Yuk, tadi dulu nih. Tadi di sebelah sini, nih, sebentar. Di sini rasanya tuh agak aneh. Aneh bagaimana sih ya? Tadi dulu. Pasti ini ada sesuatu nih. Maksudnya sesuatu dalam diri kita yang mungkin yang salah, bukan guanya ya. Kenapa juga tidak muncul, tidak ya terlihat secara nyata, gitu maksudnya. Baik, ada salah satu metode. Mungkin ini jarang diketahui oleh orang. Ini saya coba ya. Maksudnya gini loh. Saya karena tidak nyambung dengan alam ya. Kaki saya ini harus disambungkan dulu. Nah, gini. Kakinya yang mana ini, Jang? Ya, ini maksudnya kayaknya harus nyambung dengan alam ini nih. Biar ada groundnya apa gimana nih? Jadi ada maksud dan tujuannya ketika kita tersambung dengan bumi ini ya. Jadi harus nyambung langsung. Ini kan tadi ada batas supaya tidak ada batas dengan alam semesta ini. Baik, kita dulu. Tuh, sudah mulai ada apa namanya nih? Kita dulu. Sambutan. Iya, seperti orang Dehem. Dengerin. Kita dulu nih. Nih, coba perhatikan kamera. Oke. Ternyata di ujung sebelah sini tuh seperti ada kabut ya. Kabut yang menyelimuti di sini. Mungkinkah ini orang itu ataukah makhluk gaib? Aneh ya. Kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Baik. Kita coba dengan cara yang lain supaya kita lebih nyambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tuh. Ada sambutan, maksudnya ada apa suara-suara yang mulai terdengar. Dulu. Dengar nggak? Kita dulu. Punten. Assalamualaikum. Maaf, Bah. Maaf bila kami mengganggu. Assalamualaikum. Di kamera kelihatan nggak? Kelihatan dari kamera? Hah? Maaf, Bah. Assalamualaikum. Punten. Alhamdulillah. Baik, kita nggak boleh nyalain lampu katanya. Mohon maaf, Mbak. Nuhun sewu. Mbak. Mbak. Nggih, Mbak. Di kamera kelihatan nggak? Mas. Ada ini, Jang. Hah? Ada. Kosong ini, Jang. Emang iya, tapi suaranya masih ada. Oh, masih ada ini, Jang. Maaf, Mbak. Bila kalian mengganggu, mohon maaf. Oh, nggih, nggih. Nggih, Mbah. Nggih, nggih. Hah? Pindah ke sana tuh. Pindah ke sana dia. Kita dulu tuh. Tuh. Ini masih orangnya di sana. Mbah. Coba perhatikan nih. Coba sini. Maaf, Mbah. Maaf, tadi kenapa pindahin, Mbah? Maaf. Ini, perhatikan nih. Sampai sini kelihatan nggak di kamera?
Mbah, kami mohon maaf bila tadi kedatangan kami mengusik panjenengan. Punten, Mbah. Kayak betul-betul tadi eh, karena kami belum itu kayak mengganggu panjenengan, saya betul-betul mohon maaf. Ih, dimatiin ternyata mana kelihatan. Maaf, Mbah, ya boleh-boleh. Berarti saya nggak boleh untuk nyanterin maksudnya. Baik. Nggih, Mbah, nggih tepangaken nami kula Tarto. Tarto, kula saking Cilacap. Nggih. Nggih. Jadi gini, Mbah. Jadi mohon maaf, Mbah, saya menggunakan bahasa Indonesia nggak apa-apa, Mbah ya. Nggih, nggih, nggih. Gini, Mbah. Saya di sini tujuannya ini lagi dalam perjalanan tikir jalan. Terus yang kedua, saya ingin menjumpai panjenengan. Karena sebelum saya ke sini itu mendapatkan informasi dari orang yang katanya di sini ada orang yang sedang melakukan bertapa bertahun-tahun di sini. Iya, nggih, Mbah. Bukan, bukan itu yang dimaksud, Mbah. Tapi orang-orang di sekitar sana itu katanya sudah pernah berjumpa dengan panjenengan dan kata juga misterius orangnya gitu maksudnya. Nah, karena misterius itulah saya jadi penasaran. Nggih. Nggih, maaf, Mbah. Jadi saya juga membawa kamera Mbah nih ya. Nah, maksudnya ini untuk dokumentasi kami, yang kedua itu pengalaman, yang ketiga itu untuk berbagi pengalaman kepada sesama. Jadi memberikan manfaat kepada orang banyak kalau yang mereka paham. Baik. Iya. Maaf, Mbah namanya sinten nggih? Asmanipun. Nggih. Nggih. Heeh. Sankarta. Nggih. Namanya Sankarta. Mbah Sankarta. Maaf. Ini memang apa ya? Merasa aneh, Mbah. Ketika tadi saya memakai sepatu, maksudnya ada pembatas dalam diri sini kok Mbah nggak kelihatan. Tapi ketika saya copot sepatu ini, saya terhubung dengan bumi ini, kok panjenengan bisa terhubung. Ya, itu apakah ada maksudnya, Mbah? Heeh. Nggih. Nggih. Oh, kata beliau ini penggambaran saja. Kita itu harus bisa mengkoneksikan diri. Diawali dengan fisik kita, mengkoneksikan dengan semesta, dengan alam. Dari penggambaran itu, sebagai kita jangan selalu pakai alas kaki maksudnya ya. Jadi bisa terhubung dengan apa-apa yang maha gaib dari semesta ini. Jadi yang dimaksud gaib itu yang tidak terlihat oleh indera penglihatan dan juga indera yang lain. Tapi yang dimaksud itu lebih mendalam, bukan maksud yang cekak, maksudnya yang cetek ya. Baik, baik, Mbah. Kalau begitu saya ingin menggali dari panjenengan, Mbah. Iya, jadi maksudnya kami ingin yang suka baru kali panjenengan dari sedikit demi sedikit, siapa tahu kami bisa menangkapnya, dan kalau kami betul-betul sudah paham, mudah-mudahan kami bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Nggih. Iya. Mbak yang bikin buku-buku di sana, Mbak itu. Iya. Oh, bener kan? Berarti Mbak kalau di sepertiga malam itu keluar rumah di gubuk itu. Maksudnya keluar gua. Iya. Oh, kalau maksudnya kalau hujan di gubuk itu, kalau nggak hujan nggak di gubuk.
Itu tujuannya apa, Mbah? Heeh, nggih, baik. Mmm, berarti ini ada Mbah yang memberikan suatu metode untuk kita supaya pertama itu tenang batinnya, ya. Jadi keluar rumah, eee, ini penggambaran dari gua ini rumah maksudnya ya. Di sepertiga malam untuk keluar rumah untuk berdoa dengan ketenangan yang batin, maksudnya batin yang tenang, ya. Dan kata Mbak itu doanya pasti mewujud, pasti dijabah. Itu pasti ketika kita tenang di sepertiga malam karena di waktu-waktu itu waktu yang tepat karena ketika pikiran tenang maka semua doa diwujud. Adakah cara yang lebih maksudnya dimengerti, Mbah? Maksudnya bagaimana kok bisa doa itu dijabah? Heeh, nggih. Termasuk minta kekayaan itu mewujud, Mbah? Nih, pasti mewujud katanya. Pasti mewujud. Tidak ada yang eee, katanya tidak ada kalau tidak ada ragu-ragu maksudnya pasti mewujud. Baik. Terus kira-kira, Mbah, apakah ada cara yang lebih mendalam? Contohnya cara doanya bagaimana? Heeh, heeh. Oh, katanya hanya cukup bersyukur, ya. Tidak boleh meminta katanya. Tidak boleh meminta, Bang, nggih? Baik. Karena Tuhan itu sudah menyediakan di bumi ini, di semesta ini. Kita tinggal meraihnya, ya, mengambilnya dan tidak boleh meminta. Kalau meminta itu menjadi mental-mental peminta-minta atau mental miskin dalam diri kita. Kata Mbak tadi supaya kita betul-betul ada circle dalam diri kita sebagai mental orang kaya. Di luar rumah itu dimaksud doa itu bersyukur, banyak bersyukur. Apakah ada, Mbak, contoh kalimatnya, Mbak? Mhm, baik. Kata Mbak ini ada satu contoh, salah satu contoh, ya Tuhan alhamdulillah saya sudah kecukupan, saya sudah memiliki apa yang saya inginkan, gitu. Jadi merasa iya disyukuri, mensyukuri, gitu maksudnya, Mbak? Oh, baik baik. Iya, heeh, nggih, heeh. Berarti ketika saya ini terkoneksi nggak pakai sendal ini, itu pun ada maksudnya nggih, Bang, nggih? Oh, berarti ada maksud yang lebih mendalam, tapi ini mungkin tidak bisa ditangkap oleh anak-anak. Maksudnya Tuhan sudah memberikan segalanya di bumi ini, ya. Jadi sudah diberi kelimpahan segala-galanya di bumi ini. Dan dari saya kaji, gali dari kalimat beliau tadi, termasuk ada uang, emas, perak, berlian, semuanya ada di bumi ini. Yang dimaksud uang, apakah itu kan buatan manusia uang, itu bagaimana, Pak, penjabarannya? Heeh, nggih, masuk akal. Uang terbuat dari unsur kayu, ya, dari tumbuhan, ya, ya tentunya di alam ini, ya, dan akan membentuk sebuah kertas, jadilah uang. Luar biasa, ini sangat mendalam. Jadi penggambaran saya tadi ketika terkoneksi dengan alam ini harus nggak pakai sendal. Berarti kalau di sepertiga malam pun tidak pakai alas kaki nih, Bang, nggih? Oh, harus nyambung dengan tanah gitu. Terus bersyukur setelah itu. Apakah ada waktu terbatasnya, maksudnya harus berapa jam gitu, Mbak? Tidak. Jadi setelah terserah kita. Yang penting di jam-jam itu kita bersyukur di jam-jam itu katanya. Bersyukur di jam sepertiga malam, jangan pakai alas kaki.
dengan pikiran yang tenang, maka akan dijabah doanya. Seperti itu. Baik. Iya, Mbah. Maaf nih, Mbah, pertanyaan saya agak begitu detail. Kami mohon maaf bila menyakiti. Maksudnya ada penonton kami yang menanyakan, apakah eh, seorang pertapa itu sholat? Maaf, maaf. Mm, mm, nggih. Katanya seorang pertapa itu sholatnya justru lebih mengena daripada sholatnya orang-orang biasa. Justru lebih terhubung, lebih ternyambung. Karena yang dimaksud kata sholat itu kan dari kalimat silatun atau terhubung. Beliau punya cara, maksudnya sholat itu tidak harus orang lain tahu. Jadi urusan beliau dengan Tuhannya. Baik, Mbah. Bisa saya kaji, bisa saya telaah lebih dalam. Berarti kita pun harus lebih baik menyembunyikan kita ketika ibadah, jangan orang lain tahu supaya tidak menimbulkan riya dan bisa betul-betul mengena, terhubung dengan Tuhan. Baik, Mbah. Ya, jadi kami mohon terima kasih sekali, Mbah. Dan mohon maaf atas anggah-ungguh kami tadi. Ini ilmu yang sangat luar biasa. Nanti saya kaji lagi dengan ketenangan batin. Mudah-mudahan saya pahami dan teman-teman kami juga akan mengerti dan bisa sukses makmur jebar-jebur dan kesempatan doa-doanya. Iya. Amin. Nggih, amin. Nggih, Mbah. Nggih. Insyaallah akan saya jalani. Katanya harus dijalani, jangan cuman mendengar informasi tapi harus dijalani. Baik. Kalau begitu kami mohon pamit, Mbah. Lepat kula pangapunten. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Nggih, Mbah. Mbah. Weh. Mbah. Astagfirullahaladzim. Mbah. Mbah. Mana ya? Ya udah, gak apa-apa lah. Gini aja. Kita sudah menyerap ilmunya. Ilmu ini sangat luar biasa yang disampaikan oleh beliau. Ini sangat mengena. Mari kita jalani ya, supaya kehidupan kita lebih berkembang. Jadi tanpa disadari kita mendapatkan sebuah tutorial ilmu yang luar biasa, ilmu kekayaan, ilmu keberlimpahan, dan ilmu yang lainnya ya. Jadi kita nanti setelah ini bisa lakukan. Di sepertiga malam kita bangun dan kita berdoa dengan tenang dan tidak pakai alas kaki ya. Tidak pakai alas kaki. Kaki Kayak gini nih. iya, nyeker. Seperti kayak si Udin apa itu ya sih? Itu siapa itu? lah, ini yang intinya apa ya? Ini sebagai ilmu alam, ada maksud dan tujuannya. Kalau kita melihat dari sudut yang kaku, tidak akan mudah, akhirnya yang timbul kebencian atau menuduh orang jelek karena tidak tahu ilmunya. Gitu. Baik, ini luar biasa. Gibah, terima kasih. Dengan menghilangnya beliau, hilanglah sudah penderitaan kita, hilang pola-pola lama kita, ganti dengan pola yang baru. Gibah. Assalamualaikum. Yuk. Hilang mau. Serasa seperti mimpi tadi ya. Jadi kita bisa mengalami seperti ini. Apa maksudnya tadi, bertemu orang yang misterius itu loh. Iya. Ya inilah mungkin memang harus kita alami ya. Betul. Jadi sesuatu apapun yang kita alami ini kita jadikan ilmu, Pengalaman. pengetahuan, dan hal luar biasa. Ternyata ya beliau seorang pertapa itu memberikan sebuah pitutur dan arahan yang baik atau metode supaya kita menjadi berkembang kehidupannya. Ya, yang mau dipakai silakan, enggak juga nggak apa-apa, tidak ada unsur maka sedikit pun. Tetapi bila yang ingin kehidupannya berkembang, ya termasuk rezekinya juga turah-turah, lakukanlah metode tadi. Contohnya bangun di sepertiga malam, di situ banyak-banyak bersyukur, minta sama Tuhan. Maksudnya bukan minta tapi bersyukur tentang semua keberkahan. Oh, mandi malam.
termasuk itu bisa ya. Pakai garam itu rukiah ya. Ya, itu lebih bagus lagi. Setelah itu kita banyak bersyukur dan jangan pakai alas kaki supaya nanti lebih sempurna. Ada maksud dan tujuannya, bukan maksud apa-apa, supaya terkoneksi dengan kekayaan alam ini ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian mengerti, paham dan bisa mengambil manfaat yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersibur.